Halo guys, see with me again, Ma'am Selfie. Oke, kali ini kita akan belajar tentang biografi teks. Nanti Ma'am akan jelaskan apa itu biografi teks, oke? Oke, now you look some popular figures, beberapa tokoh-tokoh terkenal yang mungkin kamu kenal ya. Di sini ada Albert Einstein ya, di sebelah kiri. Ada Albert Einstein adalah seorang saintis ya atau ilmuwan. Kemudian ada juga a singer, seorang penyanyi Justin Bieber. Merasa kamu kenal. Kemudian ada Raden Ajeng Kartini, our national hero ya. Ini adalah pahlawan nasional kita. Kemudian ada Ronaldo, seorang pesepak bola. Kemudian juga ada Bapak B.J. Habibie, yaitu yang pernah menjadi Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Kemudian kamu juga mungkin kenal dengan seorang presenter terkenal yang bernama Najwa Shihab. Oke, ini ada beberapa contoh tokoh-tokoh terkenal yang nanti akan kita bahas biografinya, oke? Oke guys, kita belajar definitionnya dulu ya, pengertiannya. Biografi text is a detailed description or account of a person's life and written by someone else. Jadi teks biografi ini adalah sebuah penjelasan secara detail tentang kehidupan seseorang dan ini ditulis oleh orang lain. Tetapi jika kehidupan seseorang itu atau seorang pribadi itu ditulis oleh diri sendiri, itu namanya autobiografi. Oke? Nah, sekarang ada function. Function atau purpose ya, tujuan. Yang pertama, to know a person's story about his or her life outside of any accomplishments this person may be know full. Jadi ini untuk mengetahui cerita tentang seseorang, tentang hidup seseorang, komplit tentang pengalamannya, pencapaiannya, riwayat kehidupannya, yang mungkin akan seseorang bisa tahu tentang dia, gitu ya. Yang kedua, the second, to give much information easily and educate the readers. Untuk memberikan banyak informasi dengan mudah dan juga dapat mendidik para pembaca. Oke. Nah, teks biografi ini ada karakteristiknya atau ada ciri-cirinya ya. Not written by subjects and always written in the third person. Jadi teks ini ditulis oleh orang ketiga ya. Bukan oleh orangnya ya, figure-nya langsung. Kemudian describe the person's surroundings, menggambarkan keseluruhan tentang orang itu ya, sekitarnya, where, di mana, when, kapan, and how the person lived, dan bagaimana orang itu tinggal atau hidup. Kemudian use vivid language to narrative events, menggunakan bahasa yang jelas untuk merunutkan events atau kejadian-kejadian yang dia alami. Oke. Jadi ini dia ciri-ciri teks biografi. Nah, teks biografi ini juga punya generic structure. Ayo, apa itu generic structure? Susunan teks ya. Susunan teksnya ada 3 seperti biasa. Ada orientation atau introduction. Kemudian ada events, kejadian-kejadian, ya, riwayat hidupnya. Kemudian ada reorientation atau closing. Ini penutup, ya. Nah, kemudian kita masuk pada language features, ciri-ciri bahasa. Ciri-ciri bahasanya fokus on specific participant. Jadi hanya fokus pada seorang yang khusus ya, seseorang. Jadi use of action verbs, menggunakan kata kerja action ya, yang nyata, yang nampak ya. Contohnya apa? Write misalnya, kemudian read, membaca, itu action verbs. Jadi sebuah kata kerja ya, yang nampak pekerjaannya. Kemudian use of past tense or combination of past tense and present tense.
Ciri-ciri bahasanya bisa menggunakan past tense atau bisa juga kombinasi antara past tense dan present tense ya. Nah, ini tambahan bagi Anda. Ada beberapa types of biography text ya. Ada beberapa contoh teks biografi. Ada short biography, focus only on highlights of person's life ya, yang hanya fokus pada sedikit kehidupan seseorang. Ada yang long biography, yang about life and times of someone in a lot more details, yang menceritakan sepanjang kehidupan orang itu lebih banyak dan lebih detail. Jadi ada dua tipe biografi teks, ada yang short, ada yang long biography. Nah, ini ada contohnya. Contoh teks biografi ini adalah tentang Ibu Puji Astuti, seseorang yang pernah menjadi Menteri Kelautan ya dan Perikanan di Indonesia. Ya, Indonesian Marine and Fishery Affairs ini ya. Nah, ini contoh biografinya. Jadi, tidak bacakan seluruhnya. Kamu bisa lihat di paragraf pertamanya adalah introduction atau orientation. Setelah itu berikutnya isinya itu event, menceritakan riwayat perjalanan karirnya di sini. Ya, start dari apa, profesinya dari apa pencapaian-pencapaiannya tertuang dalam teks biografi ini. Oke. Sangat jelas di sini kita bisa lihat events, kemudian di paragraf terakhir merupakan reorientationnya, kesimpulannya gitu ya, atau closingnya, penutupnya. Apa pencapaiannya ya? Ini disebut reorientation. Oke, ini penjelasan singkat dari Mem. Semoga Anda yang memerlukan ini tentang biografi ini mengerti dan memahami. Jika ada pertanyaan, Anda bisa sampaikan di kolom komentar. And thank you for your watching. See you, bye bye.